Kalau dia takut pada agama, Pak, dia tidak akan koruptor. Iya. Karena agama bagi dia nomor sekian. Yang penting hidupku bahagia, berkuasa, semua bisa bersalaman dengan orang yang menipu juga. Orang curang dan jalan curang bersalaman. Kan itu katanya kan kesalahan itu. Tapi bagi dia tidak salah. Karena bisa bertobat tadi. Iya. Nah ini Pak, ini masalah dia. Jadi negara-negara yang pola pikirnya terbatas atau dibatasi oleh oligarki, dia tak akan maju, Pak. Antara daging babi, korupsi, dan oligarki. Jadi tiga hal ini yang kita bahas, dan tadi menarik bahwa kenapa koruptor ini tidak ada yang ditakuti gitu ya. Kecuali satu, daging babi yang ditakuti. Karena alasannya kesehatan gitu, artinya sadar juga gitu ya, kesehatan. Karena kalau sudah makan daging babi, kenapa koruptor yang beragama Islam tentunya itu khawatir darahnya itu udah keracunan babi kan gitu ya, sel-sel babi sudah masuk ke dalam sel tubuhnya, itu yang ditakuti. Masih sadar gitu ya kalau. Tapi kalau kaitannya dengan yang lain-lain, ya mereka nggak ada yang ditakuti gitu kan. Gitu. Jadi tidak ditakuti ini karena alasan kan bisa bertobat gitu kalau korupsi ini. Apa semudah itu Pak korupsi itu Pak? Apa semudah itu? Korupsi itu langsung bisa hilang dengan taubat gitu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga teman-teman kita, para diaspora di seluruh dunia, kita hadir lagi dalam suatu diskusi yang human interest sifatnya, dan tapi ini menarik, sangat-sangat serius, yaitu tentang susahnya menghapus korupsi, susahnya menghilangkan suap menyuap. Dan kita ketahui hampir seluruh masyarakat ya, di lapisan-lapisan masyarakat itu ada saja yang namanya korupsi, ya, yang namanya suap dan lain-lain, dan apalagi di birokrasi pemerintahan. Seperti kita ketahui, karena susahnya ya menghapus korupsi dan juga suap menyuap ini, termasuk money politik, ya hasil kemarin ya Pilpres seperti kita duga kuat bahwa memang pengaruh money politik inilah yang memenangkan gitu kan. Sehingga money politik ini menjadi ancaman yang sangat-sangat serius ke depannya. Apakah pemilu mendatang tetap akan ada money politik lagi? Jadi susah memang untuk menghapus money politik ini. Para koruptor yang sudah banyak di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin misalnya, ya kelihatannya seperti itu gitu ya. Tidak akan berubah jumlahnya, artinya tidak ada penurunan, terus bertambah. Nah, untuk bahas ini, hal yang menarik ini, di hadapan saya sudah hadir Bapak Doktor, atau mungkin tepatnya Wazriah Alfifi, PSD, kan tamatan dari Amerika Serikat sana gitu. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat ya Pak Wazri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi yang saya sedikit uraikan Pak, ini agak susah sekali nih. Bagaimana sih cara menghapus korupsi atau mungkin money politik atau juga suap menyuap, macam-macam seperti itu. Kira-kira gimana Pak? Sebenarnya begini Pak. Di negeri, terutama negeri kita Indonesia ini, di mana katanya mayoritas Islam, berarti otak di dalam bangsa kita itu mayoritasnya sudah ada agama. Tapi Pak, ilmu atau ajaran agama ini selalu dimusnahkan atau selalu diusahakan untuk tidak melekat kepada pikiran bangsa ini. Sengaja Pak. Sengaja? Ini disengaja oleh dua golongan. Satu golongan negara maju, yang negerinya itu susah, supaya rakyatnya makmur, dia terpaksa mencari harta ke negeri-negeri yang kaya raya. Satu, Pak, itu negara maju. Dan satu lagi mungkin negara yang tidak maju, yaitu negara komunis. Dia itu menjadikan orang-orang negara yang lain supaya menjadi komunis.
Nah, cara menjadi komunis mudah. Apa? Miskinkan rakyatnya. Oh, iya, oke. Pasti komunis. Dan satu lagi negara kaya tadi, dia berusaha supaya rakyat-rakyat negara kaya tidak bisa ditipu. Bagaimana, kenapa diusahakan untuk bisa ditipu? Satu lagi, ciptakan penguasa negara itu yang tidak mengerti pengabdian. Yang hidupnya itu cita-citanya oportunis. Yang penting aku dan keluargaku. Peduli dengan bangsa. Itu Pak, itu ciptakannya. Bagaimana menciptakan pemimpin yang dapat diatur itu? Caranya mudah aja. Gimana? Ciptakan budaya suap menyuap. Biasanya Pak, orang yang telah kena suap menyuap ini, dia akan bersatu. Dia sama dia bersatu, Pak. Cara bersatu, cara negatif. Tidak akan membocorkan rahasia. Nah, itu Pak. Jadi selagi para koruptor ini bersatu, selama itulah bangsanya menjadi miskin. Tujuan dimiskinkan ada apa? Supaya nanti di pemilu bisa diberi duit. Ya kan Pak? Orang miskin ditaruh dikasih duit, dia berpikir lebih baik pilih orang ini dapat duit, dipilih orang yang pejuang tidak dapat uang. Dia lupa Pak bahwa yang dibawa pejuang ini menyelamatkan masa depan orang miskin yang panjang. Dia tidak ngerti. Apa sebab dia tidak mengerti? Karena dia tak diberi sekolah. Maksudnya orang-orang yang hebat ini diberi sekolah, takut penguasa Pak. Bagaimana caranya mereka tidak bersekolah? Mahalkan uang sekolah. Itu buat sekolahnya tidak bermutu. Bangunan asal dibuat. Di negeri lain Pak, negeri sekolah itu betul-betul dilihat hotel dan sekolah mirip. Begitu hebatnya sekolah orang. Di mana sekitar sini? Angin kencang aja habis atau? Iya. Jadi usahanya begitu Pak. Iya. Jadi usaha koruptor ini satu, dia bersatu, dia sama dia. Yang kedua, kesempatan untuk maju tidak ada bagi pejuang. Karena ditutup oleh para koruptor yang bersatu tadi. Ya, korupsi yang bersatu ya. Artinya dia kompak, bersatunya kompak untuk saling menutupi mungkin Pak ya? Ya Pak. Dia kompak. Karena kekompakan itu kan tidak bisa bangun. Tidak bisa dihentikan. Dia kompak. Cara pengompakan mudah aja. Diberilah macam-macam syarat. Syarat contohnya Pak ya. Ini bagi di Indonesia aja kita buat. Dibuatlah peraturan PT 20% untuk presiden. Akhirnya Pak, pejuang presiden yang berjuang untuk bangsanya tak akan bisa jalan. Karena para koruptor bersatu. Iya. Tak bisa. Itulah sebabnya kata Bapak tadi, kenapa tidak bisa dihentikan? Karena koruptor lama bersatu. Jadi solid mereka ya. Iya, sama. Tapi yang menarik nih Pak Mendak tadi pernyataan. Agama menjadi penuntun harusnya, menjadi pencegah ya, sehingga orang tidak korupsi. Tapi justru di lapas suka miskin itu yang saya tahu itu beberapa menteri agama misalnya masuk sana, menteri agama yang lama itu kan masuk sana kan. Terus ada ulama, ada ustadz, ada tokoh agama apa semua yang paham betul soal agama, tapi tetap aja korupsi. Oh iya Pak, itu sebenarnya kita sudah salah anggap. Salah? Anggap. Kita anggap dia paham agama. Kita anggap. Sebenarnya tidak. Karena dia pandai bermain kata-kata itu sebenarnya. Yang penting, penguasa ini kan dalam hatinya Pak. Dalam otaknya itu. Tercermin pengabdian. Maka, dia sebenarnya tidak ulama Pak. Dia belajar seni Snok Van Hogranye kan. Dia belajar untuk menjadikan dia menjadi orang dipuja-puja oleh orang banyak. Caranya melalui jalan agama. Sebenarnya dia tidak ustaz sebenarnya. Karena dia pandai agama, orang koruptor bersatu kan. Dia angkat orang itu. Karena orang itu
bisa dijadikan menteri agama. Syarat menteri agama kan pandai agama. Pandai agama tapi belum paham agama, belum tentu ya? Ya, enggak paham agama, enggak ngerti agama. Belum tentu paham agama. Hanya pandai bicara agama. Iya. Tapi dalam perjuangan garis pola pikirnya itu nggak ada agama. Dan itu diangkat oleh para koruptor. Kan kita katakan tadi, koruptor bersatu. Iya, Dia nggak bodoh. Koruptor ini nggak bodoh. Iya, iya. Nah, kira-kira kalau misalnya koruptor bersatu atau koruptor ini solid, kompak gitu untuk menutupi, untuk apalah gitu kan. Sebetulnya yang ditakuti oleh koruptor itu apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, menurut logika, nggak ada dia takut. Nggak ada yang takut? Nggak ada. Sebab, karena buktinya dia nggak ada takut, tadi bersatu tadi. Kalau aku ditangkap, aku lapor. Maka dia saling menutupi. Maka dia tidak tahu. Agama pun dia, perkara agama yang biasa-biasa, dia hanya dengar begitu saja. Dan satu lagi, Pak, hukuman bagi orang. Apabila seseorang itu tidak berniat untuk belajar agama, tidak akan masuk ke otaknya. Kan ada ayat, innama a'malu binniyat. Kalau niat tak betul, dia tak akan masuk. Jadi oleh sebab itu para koruptor ini, kalau dia sholat depan orang banyak aja itu. Ada juga, Pak, di negeri entah berantah, ilmu agamanya tidak banyak, disuruh oleh ulama jadi imam, mau, Pak. Contoh masyarakat yang kalang kabut. Di masyarakat demikian, koruptor akan berjaya. Itu oke. Jadi menurut Bapak nggak ada yang ditakuti oleh para koruptor ya, artinya semualah alat-alat penegak hukum misalnya, aparat penegak hukum misalnya, atau mungkin undang-undang atau semua juga kayaknya nggak ditakuti gitu. Ya. Menurut saya ada yang ditakuti, Pak. Oh, ada, Pak? Apa tuh? Kalau menurut saya koruptor itu takut sama daging babi, daging babi itu pasti dia takut. Betul. Ya kan? Ya, betul. Tanya aja coba Pak, kalau misalnya mau daging babi, koruptor yang udah di penjara, nggak mau, itu haram. Tapi aneh, korupsi kok jadi nggak haram gitu. Oh, ya, Pak. Betul gimana? juga. Tadi saya katakan pada Bapak, tidak ada yang ditakuti. Betul juga, Bapak. Bahwa ada yang takutinya. Tuhan dia tidak takut. Tapi makan babi takut. Daging babi takut, korupsi nggak takut. Ya, itu sebenarnya bukan itu. Ini membuktikan bahwa koruptor ini tidak bodoh, Pak. Dia pikirannya panjang. Kalau aku makan babi, maka babi yang aku makan menjadi sel-sel otak atau sel semua. Tidak bisa minta tobat. Dalam darah gitu? Nah, di darah. Bagaimana bertobat? Sudah ada sel babi. Jadi koruptor ini mikir juga, Pak. Oh, gitu ya? Karena dia berpikir babi itu betul-betul sudah menciptakan bentuk tubuhnya yang tercipta dari babi, maka dia takut, Pak. Artinya koruptor ini masih mikir, masih otaknya masih jalan gitu. Koruptor yang tak jalan otaknya, yang tidak pernah takut. Nggak, artinya kalau korupsi nggak ditakuti karena bisa bertobat gitu maksudnya. Ya, kalau korupsi, kalau ada ustadz yang baik, yang hebat, menjadikan dia bertobat dia. Atau dia suruh-suruh oleh anaknya, oleh siapa-siapa bertobat. Bertobat kan semuanya dosa diampuni. Pikir koruptor. Koruptor ini dengar juga pengajian, Pak. semua dosa diampuni. Nanti aku sudah tua, aku bertobat. Kalau tidak tertangkap. Kalau tertangkap pun bertobat juga. Kalau daging babi nggak bisa tobat ya, karena masuk ke dalam darah gitu ya. Ya, bagaimana dia bertobat? Sudah babi, otaknya otak babi. Artinya alasan orang kenapa takut sama daging babi tapi tinggal takut sama korupsi itu maksudnya? Ya, alasannya bukan karena takut pada agama. Kalau dia takut pada agama, Pak, dia tidak akan koruptor. Iya. Karena agama bagi dia nomor sekian. Yang penting hidupku bahagia, berkuasa, semua bisa bersalaman dengan orang yang menipu juga. Orang curang saja curang bersalaman. Kan itu katanya kan kesalahan itu. Tapi bagi dia tidak salah. Karena bisa bertobat tadi. Iya. Nah ini, Pak, ini masalah dia. Jadi negara-negara yang pola pikirnya terbatas,
atau dibatasi oleh oligarki, dia tak akan maju, Pak. Tetap koruptor, serangan fajar, serangan korupsi, jalan cara korupsi, suap menyuap, pasti senjata ampuh bagi oligarki. Justru dipelihara tuh, Pak. Dipelihara, Pak. Disuruh. Kalau misalnya ada pejuang yang ingin memajukan suatu daerah, maka diusahakan supaya pejuang ini cepat berhenti dengan cara dua. Dihantam habis-habisan atau diberi pangkat. Kan dua, Pak. Nah, jadi oleh satu, di negeri yang pola pikirnya tidak terselesaikan, ilmu tidak terselesaikan kepada rakyat, selagi itulah, Pak, korupsi tidak akan berhenti. Begitu ya. Dan korban koruptor tidak akan berubah nasib. Rakyat tak akan berubah. Tapi itulah, Pak, sebabnya. Kalau sekarang partai politik, sudah ada partai politik harapan rakyat. Yang memang misalnya terdengar dilihat oleh rakyat itu berpihak kepada kebenaran. Coba Pak bayangkan, bisa jatuh dalam 5 menit. Contoh, contohnya, Pak, mudah. Kita tidak usah sebut nama, Pak. Contohnya tempat ini, Pak, kita sangat sayangkan. Sudah jelas di dalam perjuangan bangsa kita ini anti nepotisme. Sudah semua orang. Dan ada satu partai betul-betul mengatakan dia anti nepotisme. Orang percaya. Dalam suatu hari, dalam sekejap mata, dia bisa jatuh mendukung orang yang nepotis. Dia pikir, Pak, dia hebat. Artinya politik dinamis. Bisa hari ini berbeda, besok berbeda. Tapi kata dinamis yang dia pakai, itu kata dinamis masuk jurang. Boleh dinamis, bisa, tidak apalah karena dia politik. Kita ini kan partai juga nih. Tapi takkanlah dinamis sampai begitu. Bukan dinamis, pragmatis. Itu ya, itu bukan dinamis. Nah, contohnya, Pak, selama itulah, Pak, bangsa kita ini takkan berhenti korban dari oligarki. Takkan. Artinya oligarki yang mempengaruhi tumbuh suburnya korupsi, suap penyuap dan semuanya kayak gitu, Pak. Ya, karena dia pegang uang. Karena dia pegang uang itu, Pak, dia dapat uang dari menipu. Jadi kalau misalnya terlahir orang pejuang-pejuang, maka caranya menipu untuk mengeruk harta kekayaan negara. Habis. Supaya penipuannya jalan lancar, terpaksalah sistem suap menyuap. Oke, menarik tuh, Pak. Jadi kita sapa dulu pemirsa untuk berharap ya pemirsa untuk like, subscribe, dan komen serta share acara kita hari ini. Mudah-mudahan menarik ini karena bicara soal antara daging babi, korupsi, dan oligarki. Jadi tiga hal ini yang kita bahas, dan tadi menarik bahwa kenapa koruptor ini tidak ada yang ditakuti gitu ya. Kecuali satu, daging babi yang ditakuti. Karena alasannya kesehatan gitu. Artinya sadar juga gitu ya, kesehatan. Karena kalau sudah makan daging babi, kenapa koruptor yang beragama Islam tentunya itu khawatir darahnya itu udah keracunan babi kan gitu ya. Sel-sel babi sudah masuk ke dalam sel tubuhnya, itu yang ditakuti. Masih sadar gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan yang lain-lain, ya mereka nggak ada yang ditakuti gitu kan. Gitu. Jadi tidak ditakuti ini karena alasan kan bisa bertaubat gitu kalau korupsi ini. Apa semudah itu, Pak, korupsi itu, Pak? Apa semudah itu? Korupsi itu langsung bisa hilang dengan taubat gitu, Pak? Oh, ini, Pak. Korupsi tidak. Korupsi tergantung. Hilang dengan taubat. Korupsi yang dia terbawa-bawa, mungkin dia tidak sengaja tepat, artinya dia terpaksa korupsi, itu bisa hilang dengan tobat. Tapi, Pak, kalau korupsi yang diniatkan untuk menjadikan jalan hidupnya, untuk menyusahkan orang, itu tidak ada. Apa sebab? Tidak ada taubat maksudnya? Tidak ada ampunan, Pak. Apa sebab? Di dosa sesama manusia, harus dimaafkan oleh manusia itu.
Ya kan Pak? Kalau Jadi nggak rakyat yang dia siksa, dia bisa hapus dosanya. Setelah orang yang disiksa itu maafkannya. Kalau nggak dimaafkan berarti nggak ada. Oh enggak, jalan terus masuk neraka. Ya artinya dihitung dengan jelas dosa itu ya artinya. Iya, jadi tobat begitu Pak. Pengertian tobat itu ya. Ya. Jadi kalau misalnya begini, kalau misalnya Bapak Presiden nih, Bapak Presiden nih sudah itu sudah bilang pada rakyatnya, rakyatku, saya telah bersalah, saya telah koruptor, maka dengan ini saya memohon ampun, memohon maaf dari saudaraku. Maka kesalahan saya ini semua. Sebut. Supaya tidak diulangi oleh presiden ke depan. Nah, itu diampuni itu Pak. Insya Allah. Artinya langsung, rakyat, kalau misalnya rakyatnya nggak memaafkan, ya, sudah selesai. Dosa ya nggak langsung, nggak hilang tuh, nggak bisa, istilahnya nggak dihitung taubat itu ya. Hilang. Oke. Supaya jangan salah persepsi gitu ya. Pengertian. Jangan mentang-mentang korupsi boleh. Tidak. Jadi harus jelas ya. Artinya pengertian taubat itu adalah korupsi yang memang betul-betul dilakukan dan menyengsarakan rakyat. Kemudian rakyatnya memaafkan. Kalau misalnya dia minta maaf, ya kan, dimaafkan oleh rakyat. Kalau nggak dimaafkan, tetap aja itu dosa dia. Walaupun taubat berkali-kali taubat, tetap aja, ya, tetap aja dosa. Iya. Walaupun naik haji berpuluh kali, gitu, tetap aja. Tobatnya nggak bakal diterima. Gitu. Karena hutang dengan sesama manusia harus dimaafkan oleh manusia juga. Kan itu Pak. Nggak bisa, misalnya dengan Allah, ya bisa bertobat ke Allah. Kalau dia manusia Pak, nggak bisa. Harus manusia yang susah itu memaafkan kita. Jadi kalau dia koruptor menyebabkan negeri ini susah, hancur, miskin terus, nggak berdaya. Dia harus dimaafkan oleh rakyat. Karena koruptor tadi. Kalau nggak seperti misalnya meninggal itu berarti nggak bisa. Ya sudahlah. Udah dihitung dosa itu ya. Udah dosa lah. Oke, terima kasih. Sebelum rakyat meninggal dia minta tobat dulu. Harusnya kan, harusnya seperti itu. Ya. Sebelum meninggal dia harus minta tobat, minta maaf dulu. Minta maaf pada rakyatnya. Oke. Artinya waktu dia jadi presiden, hari ini jadi presiden langsung minta maaf kan. Betul-betul kalau dia minta maaf kan ada syarat. Betul-betul jujur, tidak boleh menipu. Tapi kalau salah juga, itu tadi yang bisa dimaafkan. Oke. Niatnya itu tidak berarti menyelamatkan orang. Tapi karena dia manusia kan ada yang lupa. Yang lupa itu dimaafkan. Oh gitu. Betul juga Bapak. Koruptor nanti koruptor semua. Iya makanya. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Jangan sampai kita justru concern supaya manipulasi, korupsi, suap menyuap apapun hilangkan gitu ya di negeri kita ini gitu, supaya negara kita ini betul-betul negara yang makmur. Ya kan, dalam bingkai ridho ilahi. Kan begitu kan. Terima kasih Pak Wazri Afifi PhD. Pemirsa sekalian, kita apa Pak kira-kira? Gini Pak, ini mengenai masalah bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa kita. Kelihatannya di bangsa kita ini sudah tidak satu partai politik pun yang bisa di tempat mengadu Pak. Kita harap di tahun 2029 timbul partai politik yang bisa tempat mengadu. Ya insya Allah Masumi itu Pak. Terima kasih. Betul. Jadi kita memang harus yakin seperti itu, optimis seperti itu bahwa Masumilah ada nanti menjadi partai ya, tempat rakyat mengadu kan gitu Pak. Terima kasih. Pemirsa sekalian, kita akhiri diskusi kita. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Wazri. Kita berharap untuk terus menonton acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.